Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Febriana dengan NIM 10524097. Pada presentasi kali ini saya mengambil judul Zoom Zero Day Mix Webcam Access 2020. Kasus ini membahas kerentanan keamanan yang ditemukan pada aplikasi Zoom di tahun 2020 yang memungkinkan akses tidak sah ke mikrofon dan kamera pengguna sistem operasi macOS. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata penting pengamanan pada perangkat lunak yang populer yang digunakan secara luas. Oke, next. Ada pada bagian latar belakang. Zoom adalah aplikasi yang konferensi video yang mengalami lonjakan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 ditemukan sebuah celah keamanan platform macOS yang memungkinkan aplikasi Zoom mengakses mikrofon dan kamera tanpa memerlukan izin eksplisit dari pengguna. Dan masalah ini berdampak pada jutaan pengguna, terutama keamanan profesional dan pekerja jarak jauh yang menggunakan Zoom sebagai alat komunikasi utama. Kejadian ini mengundang perhatian luas karena menyangkut privasi dan keamanan data pribadi. Oke, next, slide selanjutnya ada di bagian kronologi insiden. Insiden ini bermula ketika peneliti keamanan independen menemukan bahwa installer Zoom menyertakan skrip otomatis yang membiarkan akses sistem berlebih. Skrip ini dirancang agar pengguna tidak perlu melakukan konfirmasi berkali-kali saat instalasi. Namun ternyata dapat dimanfaatkan untuk menjalankan Zoom secara diam-diam. Setelah instalasi selesai, Zoom tetap memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon tanpa notifikasi kepada pengguna. Peneliti secara melaporkan temuan ini kepada pihak Zoom, dan kemudian Zoom merespon dengan pembaruan perangkat lunak patch untuk mengatasi celah tersebut. Oke, next, slide selanjutnya yaitu jenis kerentanan. Kerentanan ini tergolong zero day exploit, yaitu celah keamanan yang belum diketahui secara umum saat pertama kali ditemukan, sehingga sangat berbahaya. Selain itu, jenis eksploitasi yang terjadi adalah unstorage access, di mana aplikasi memperoleh hak akses ke perangkat keras mikrofon atau kamera tanpa izin pengguna, serta privilege election, di mana Zoom mendapatkan hak sistem lebih tinggi daripada seharusnya melalui skrip instalasi tersebut. Oke, next, slide selanjutnya ada di bagian sistem operasi terdampak. Tentu sistem operasi terdampak, terutama terdampak pada sistem operasi macOS versi Catalina dan sebelumnya. Sistem ini tidak diperbarui dan masih menggunakan versi lama. Dari aplikasi Zoom sangat rentan terhadap eksploitasi ini. Zoom versi lama diinstal tanpa patch keamanan sangat mungkin memiliki skrip dan dapat mengakses kamera dan mikrofon tanpa pengetahuan pemilik perangkat. Oke, next, slide selanjutnya bagaimana sih dampak serangan tersebut? Celah ini menimbulkan sejumlah dampak serius, di antara lain: yang satu, privasi pengguna dilanggar karena aplikasi dapat merekam tanpa pengetahuan mereka. Yang kedua, potensi
penyadapan terutama dalam lingkungan kerja atau rumah yang dapat menyebabkan bocornya informasi pribadi maupun profesional. Dan yang ketiga, reputasi Zoom menurun karena publik mempertanyakan keamanan aplikasi dan kepercayaan terhadap platform ini sangat melemah. Oke, next slide berikutnya ada di upaya mitigasi solusi. Ada beberapa langkah telah diambil sebagai tanggapan terhadap insiden ini. Zoom yang ke-1, Zoom merilis pembaruan keamanan untuk menghapus skrip bermasalah dari installer dan memperkuat sistem izin. Yang kedua, Apple mengambil langkah proaktif dengan memblokir versi Zoom yang terinfeksi memiliki kerentanan melalui sistem keamanan internal macOS, yaitu Xprotection. Yang ketiga, peningkatan edukasi pengguna dilakukan sebagai saluran agar pengguna sadar akan pentingnya memperbarui aplikasi dan sistem operasi untuk menghindari risiko keamanan. Oke, slide berikutnya ada di refleksi umum. Kasus Zoom Zero Day ini memberikan banyak pelajaran antara lain. Bahkan aplikasi populer dapat sekalipun memiliki kerentanan berbahaya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, transparansi dan audit keamanan dalam proses pengembangan dan distribusi software sangat penting untuk mencegah dan menangani celah keamanan dengan cepat. Yang ketiga, pengguna juga memiliki peran penting, yaitu dengan rutin memperbarui sistem aplikasi atau sistem operasi, serta memahami risiko keamanan digital yang mungkin terjadi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.